Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Bu Primawati. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu pada soalnya di sini disajikan data nilai dari 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Lalu di sini NIM saya ganjil, jadi saya memakai data dengan angka 50. Untuk soal pertama yaitu tentukan populasi dan sampelnya. Lalu yang kedua, soal kedua yaitu buatlah diagram daun, lalu tabel sebaran frekuensi, lalu tentukan mean, median, modus, standar deviasi untuk data kelompok, kemudian kuartil 1, 2, dan 3, dan diagram kotak garisnya. Baiklah, di sini saya sudah memiliki jawaban dari setiap soal. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, tentukan populasi dan sampel. Di sini populasinya yaitu seluruh mahasiswa jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Dan untuk sampelnya yaitu 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Lalu untuk soal kedua yaitu diagram daun. Di sini diagram daunnya yaitu data yang saya dapat yang terkecil yaitu 30, kemudian yang terbesar adalah 90. Jadi diurutkan pada soal ini. Yang pertama pada baris pertama dari 60 sampai 70 ditulis di angka 6, 0, terus 7, 0, 9, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 6, 0, 8, 0, 4, 0, dan 7, 0 untuk ditulis di bagian sininya di masing-masing data pada baris pertama. Kemudian begitu juga untuk baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Beginilah hasil dari diagram daun yang saya dapat. Total dari seluruh data ini yaitu 40. Kemudian lanjut ke soal kedua yaitu tabel sebaran frekuensi. Yang mana yang pertama kali kita tentukan yaitu nilai maksimal dari data yang akan kita gunakan, yaitu nilai maksimal yang saya dapat ada di angka 90 dan nilai minimal ada di angka 30. Untuk jangkauannya atau range, untuk mencarinya yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimal. Yang mana nilai maksimal 90 dikurang dengan nilai minimal 30, hasilnya 60. Lalu untuk kelas menggunakan rumus N ke I sama dengan 1 tambah 3,33 log 40, karena di sini data kita seluruhnya berjumlah 40. Maka saya mendapatkan hasilnya yaitu 6,33 dan kemudian saya bulatkan menjadi 7. Kemudian ini merupakan kelas ya. Lalu kemudian interval. Interval adalah range dibagi dengan kelas. Yang mana range yang kita dapat tadi yaitu 60 dibagi dengan kelas yang telah kita dapatkan yang dibulatkan menjadi 7. Jadi 60 dibagi 7. Hasilnya 8,57 saya bulatkan menjadi 9. Kemudian kita buat tabel yang terdiri dari interval, frekuensi kumulatif, dan persentase. Di sini intervalnya, karena kita mendapatkan intervalnya 9, maka dari data terkecil sampai yaitu 30 sampai dengan 38. Jadi hitungannya dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Yang mana itu intervalnya 9. Begitu juga interval yang lainnya sampai ke bawah. Yang jumlah dari data ini atau kelasnya yaitu ada 7. Kemudian lanjut frekuensi.
Jadi frekuensi dari data interval 30 sampai 38 ini yang saya dapatkan dari diagram daun-daun yaitu cuma satu. Kemudian 39 sampai 47, sini 40 masuk di rentang interval 39 sampai 47. Di sini saya mendapatkan cuma ada 3. Kemudian di data frekuensi 48 sampai 56 itu di 50. Di sini hanya frekuensinya 5 di diagram daun. Begitu juga seterusnya 6 yang mana terdapat di interval 57 sampai 65 yaitu 10. Terus di rentang 66 sampai 74 frekuensinya 11, 75 sampai 83 frekuensinya 6, dan 84 sampai 92 frekuensinya 4. Mana jumlah dari keseluruhannya yaitu pas 40 sesuai dengan jumlah data kita. Kemudian frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif didapat dari hasil frekuensi pertama, lalu kemudian kita tambahkan ke frekuensi kedua. Jadi 1 ditambah 3 kita dapat frekuensi kumulatif untuk interval ini 4. Kemudian 4 ditambah 5 9, 9 tambah 10 19, 19 tambah 11 30, 30 tambah 6 36, 36 tambah 4 40. Jadi begitulah untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, dan didapat jumlah dari keseluruhannya yaitu 139. Kemudian persentase. Di sini persentase untuk data ini cara mendapatkannya yaitu dengan frekuensi dari masing-masing data di interval ini dikurang dengan jumlah data itu 40. Jadi frekuensi untuk interval pertama yaitu 1, jumlah dari masing-masing frekuensi, maksudnya jumlah dari interval pertama 30 sampai 38 yaitu 1, kita bagi dengan jumlah dari data yaitu 40. Misalnya seperti ini. Pada interval pertama yaitu 30 sampai 38 kita mendapatkan frekuensi 1. Jadi kita bagi dengan jumlah data yaitu 40. Jadi 1 bagi 40, kemudian kita kalikan dengan 100. Jadi 1 bagi 40 dikali 100. Di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu persentasenya 2,5%. Kemudian itu juga dengan interval 39 sampai 47 atau interval kedua atau data kedua. Mana di sini frekuensinya yaitu 3. Di sini 3 dibagi dengan 40. Jadi hasilnya yang saya dapat di sini 3 dibagi 40 dikali 100, hasilnya 7,5%. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu 5 dibagi 40 dikali 100, hasilnya 12,5%. Kemudian 10 dibagi 40 dikali 100 dapat 25%. 11 bagi 40 dikali 100 27,5%. Kemudian 6 bagi 40 dikali 100 dapat 15%. Kemudian 4 bagi 40 dikali 100 dapat 10%. Itulah cara menentukan persentase dari masing-masing data pada tabel ini. Dan begitulah cara menentukan tabel sebaran frekuensi. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang C, yang mana kita menentukan mean, median, modus, standar deviasi untuk data berkelompok. Jadi di sini yang pertama kita mencari mean atau rata-rata. Di sini rata-rata kita harus tahu nilai tengah dari interval 30 sampai 38 ini. Karena kan kita mendapatkan intervalnya ganjil, maka lebih mudah untuk mendapatkan XI-nya atau XI ini, nilai tengah dari interval. Jadi nilai tengah dari interval 30 sampai 38 ini terletak pada urutan kelima, yang mana 30, 31, 32, 33, 34. Jadi urutan kelima yaitu bernilai 34. Jadi di sini XI-nya 34. Itu juga dari interval 39 sampai 47. Itu saya mendapatkan urutan kelimanya itu 43,
Begitu juga 48 sampai 56, 52, 57 sampai 65 itu 61, 66 sampai 74 yaitu 70, terus 75 sampai 83 yaitu 79, dan 84 sampai 92 yaitu 88. Nah, di sini juga FI frekuensinya sudah kita dapatkan 1, 3, 5, 10, 11, 6, dan 4. Ya, frekuensinya sama di sini. Kemudian kita kalikan FI dikali XI, yang mana hasilnya masing-masingnya itu 34 dikali 1, 34, 43 dikali 3, 109, 52 dikali 5, 260, 61 kali 10, 610, 70 kali 11, 770, 9 kali 6, 474, 88 kali 4, 352. Jadi jumlah dari frekuensi itu banyak data, yaitu 40. Kemudian jumlah dari perkalian FI dikali XI ini yaitu 2629. Yang mana ini masuk ke dalam sigma FI dikali XI. Kemudian kita masuk ke rumus dari rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Mana di sini sigma FI dikali XI-nya berjumlah 2629 per jumlah data atau sigma FI berjumlah 40. Sini saya mendapatkan hasil dari rata-rata yaitu 65,72. Lanjut yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Median di sini kita bisa mencarinya menggunakan rumus yang pertama yaitu ME. ME sama dengan X per X 40 bagi 20 ditambah X 40 per ini X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 ditambah 1. Jadi di sini per 2. Lalu kita sama dengankan hasilnya yaitu X per 40 per 2 dapat hasilnya X 20, sedangkan X 40 per 2 tambah 1 dapat hasilnya X 21 per 2. Lalu di sini data urutan ke-20 ditambah 21 pada diagram dahan daun ini terletak pada terletak pada nilai ke-70 atau urutan ke-21, 20 dan 21 itu yaitu di nilai 70 pada urutan datanya. Jadi urutan data ke-20 dan 21 yaitu 70. Jadi 70 ditambah 70 dibagi 2. Dapatkan hasilnya yaitu 140 dibagi 2. Jadi mediannya di sini 70. Jadi belum sampai di sana, kita harus menentukan dulu yaitu 70 ini berada di data kelima. Data kelima kita lihat di tabel sebaran frekuensi, yaitu data kelima di sini yaitu 66 sampai 74. Jadi 70 itu berada di data kelima, itu dari rentang 66 sampai 74. Jadi di sini kita tentukan dulu nilai tepi bawah itu sama dengan 66. Di sini kita ambil dari yang paling depan, yaitu nilai yang paling depan dari interval ini yaitu 66. Kita ambil di sana 66 dikurang 0,5, hasilnya 65,5. Kemudian P yaitu intervalnya, dimana kita tahu interval dari 66 sampai 74 itu ada 9. Jadi kita hitung dari 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Jadi di sana intervalnya 9. Kemudian N atau jumlah datanya 40. Frekuensi kumulatif sebelumnya dari tabel sebaran frekuensi pada interval data kelima ini yaitu 19. Kita ambil dari frekuensi sebelumnya ya, yang FK yaitu 19. Kemudian F atau frekuensinya yaitu 11. Sini ada juga 11 data kelima. Nah, lalu kita masukkan ke rumus ME sama dengan TB tambah P dalam kurung setengah N kurang FK tutup kurung per F. Yang mana 65,5 ditambah 9 tutup kurung setengah kali 40 dikurang 19 tutup kurung per 11.
Hasilnya di sini 66,3181. Saya bulatkan menjadi 66,32. Lanjut, yang ketiga itu modus. Jadi pada data tersebut, nilai yang paling sering muncul jika dilihat pada diagram daun-daun ini, yaitu nilai yang paling sering muncul yaitu 70, yang mana muncul 11 kali di data diagram daun-daun ini. Kita hitung ya untuk membuktikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 kali muncul. Jadi nilai modus dari data tersebut yaitu 70. Lanjut ke standar deviasi. Jadi standar deviasi ini kita buat tabel dulu yang isinya XI, FI, X bar, XI kurang X bar, terus tutup XI kurang X bar kuadrat, terus FI, XI kurang X bar dikuadratkan lagi. Di sini kita sudah tahu nilai XI yaitu 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 sesuai dengan yang telah kita tentukan tadi untuk mencari mean. Dan FI juga sudah, itu frekuensi 1, 3, 5, 10, 11, 6, 4. Kemudian X bar atau rata-ratanya yaitu sama, yaitu 65,72 sampai data ke-7. Kemudian di sini saya mendapatkan XI dikurang X bar. Jadi XI dikurang X bar. Jadi di sini 34 dikurang 65,72 dapat hasilnya min 31,72. Begitu juga 43 dikurangi 65,72 dapat min 22,72. 52 dikurang 65,72 dapat min 13,72. 61 dikurang 65,72 dapat min 4,72. 70 dikurang 65,72 4,28. 79 dikurang 65,72 13,28. Dan 88 dikurang 65,72 dapat hasilnya 22,28. Kemudian hasil dari pengurangan XI dikurang X bar ini kita kuadratkan. Jadi hasil ini kita kuadratkan dapat hasilnya di sini 1006,1584 untuk data pertama, terus 516,1984. Data kedua 188,2384, data ketiga 22,2784, untuk data keempat 18,3184, untuk data kelima 176,3584, untuk data ke-6 496,3981 untuk data ke-7. Jadi kita jumlahkan hasilnya dapat 2424,3744. Jadi sebenarnya untuk mencari standar deviasi ini kita hanya perlu untuk selanjutnya yaitu kita kalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi ditambahkan di sini, frekuensi dikali dengan pangkat pangkat dari XI dikurang hasil dari XI kurang X bar tadi. Jadi pangkat dari hasilnya seperti ini dikalikan dengan FI atau frekuensi. Jadi didapatkan hasilnya 1 dikali 1006,1584 dapat hasilnya sama ya. Begitu juga data kedua dikalikan 3 dikali 1516 dapat hasilnya 1548. Data ketiga 5 dikali 188,2384 dapat hasilnya 941. Begitu juga seterusnya ke bawah. Jadi hasil penjumlahan dari FI dikali XI kurang X bar ini yaitu 6963,976 keseluruhan ini. Ini kita masukkan ke rumus standar deviasi, yang mana rumusnya yaitu akar dari sigma FI dikali X dalam kurung X kurang X bar untuk kurung kuadrat per N atau jumlah data. Jadi setelah kita dapatkan tadi sigma FI dalam kurung X kurang XI kurang X bar kuadrat ini, kita dapatkan hasilnya 6963,976. Sini kita masukkan per 40, yaitu jumlah data kita ada 40. Di akar dari
setelah dicari hasilnya 174,0994. Jadi akar dari ini yaitu 13,1946, yang mana saya bulatkan menjadi 13,20. Jadi standar deviasi dari data ini yaitu 13,20. Lanjut, berikutnya yaitu menentukan kuartil 1, 2, dan 3. Sini kuartil 1 atau Q1 dengan rumus I sama dengan I per 4N. Sini karena kita menentukan kuartil 1, jadi Q1 sama dengan 1 per 4 dalam kurung 40 kali 1/4 dikali 40, atau jumlah datanya 40. Jadi hasilnya saya dapatkan 10. Jadi data ke-10 yaitu berada pada interval 57 sampai 65. Ya, data ke-10 berada di interval 57 sampai 65 pada tabel ini. Kita bisa lihat di sini tabel seberang frekuensi 57 sampai 65. Data ke-10-nya berada di 50-an. Nah, lalu kita masukkan ke rumus kuartil, yaitu kuartil 1 sama dengan tepi bawah 1 ditambah dengan interval di dalam kurung NI per 4 dikurang frekuensi kumulatif kurung per F. Mana tepi bawah 1 itu kita ambil dari awal dari interval ini yaitu 57 dikurang 0,5, hasilnya 56,5. Tambahkan 9 karena intervalnya 9, kemudian tutup kurung jumlah data 40 dibagi 4 dikurang 9 kurung per 10. Di hasilnya saya dapatkan untuk kuartil 1 yaitu 57,4. Kemudian kuartil 2, nah rumus dari kuartil 2 ini yaitu I sama dengan I kurung N tambah 1 per 4. Nah, Q2 sama dengan 2 kurung 40 tambah 1 per 4. Hasilnya di sini ya 82 per 4 sama dengan 20,5. Jadi 20,5 ini berada pada data ke-20, yaitu pada rentang interval 66 sampai 74. Di dalam rentang 66 sampai 74 ini letak dari data ke-20-nya. Di data ke-20 itu berada di 66 sampai 74 rentangnya. Jadi kita cari nilai tepi bawahnya, kita tahu 66 dikurang dengan 0,5, hasilnya 65,5. Kita masukkan ke dalam rumus, terus ditambah 9 satu kurung setengah dikali dengan 40 dikurang 19 satu kurung per 11. Mana dari kuartil 2 ini saya mendapatkan hasilnya itu 66,32. Lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 yaitu rumusnya sama lebih kurang. Kuartil 3 sama dengan 3 kurung 40 tambah 1 per 4. Hasilnya yaitu 30,25. Yang mana data ke-30 atau 30,25 ini terletak pada tabel sebaran frekuensinya kalau kita lihat di rentang 75 sampai 83. Jadi pada interval 75 sampai 83 ini yang terletak pada data ke-30 ya, atau urutan ke-30 pada rentang 75 sampai 83 ini. Jadi kita untuk mencari tepi bawahnya yaitu 75 dikurang 0,5 dapat 74,5 tambah 9 terus 3 per 4 dikali 40 dikurang 30 per 6. Nah 6 ini merupakan frekuensi dari interval 75 sampai 83. Begitu juga yang sebelumnya ada 11 frekuensi dari data 66 sampai 74, kemudian 10 frekuensi dari 57 sampai 65 ya. Jadi saya mendapatkan hasilnya di sini Q3-nya yaitu 74,5. Jadi nilai Q1, Q2 dan Q3 yang saya dapat yaitu Q1 57,4, Q2 66,32 dan Q3 74,5. Lanjut ke diagram kotak garis. Di sini diagram kotak garis kita sudah menentukan kan Q1, Q2, Q3-nya.
Kemudian kita pakai rumus JIK. JIK ini yaitu jangkauan interkuartil. Mana dalam mencarinya kita harus kurangi Q3 dikurang Q1. Jadi Q3 di sini 74,5 dikurang 57,4. Kurang Q1 57,4. Hasilnya 17,1. 17,1 ini kita masukkan ke rumus langkah. Jadi untuk mencari apakah ada pencilan atau tidak. Jadi satu langkah sama 1L sama dengan 1,5 dikali JIK. Jadi 1,5 dikali 17,1 dapat hasilnya 25,65. Di sini kita bisa buat diagramnya. Di sini untuk Q1 berada di 57,4. Jadi di antara tentang 57,4 ini Q1, terus Q2 66,32 di sini 432, terus Q3 74,5 di sini 4,5. Kemudian kita untuk menentukan apakah ada pencilan atau tidaknya, nilai dari masing-masing kuartil untuk tepi bawah dari sini, tepi bawah di sini, maksudnya langkah awal ya. Untuk langkah awal yaitu Q1 dikurangi dengan 1L. Mana Q1 kita tahu di sini 57,4. 57,4 dikurangi dengan 1L-nya yaitu 25,65. 1L 75,65, jadi 57,4 dikurang 25,65. Di sini dapatnya 31,75. 31,75 untuk panjang garis bawah ya, panjang garis bawah satu langkah. Jadi saya dapat di sini 31,75. Terus untuk panjang garis atas satu langkahnya di sini ditambahkan. Jadi di sini kita pakai Q3 ditambah 1L satu langkah. Jadi Q3 di sini 74,5 ditambahkan dengan nilai 1L 25,65. Saya dapat 100,15. Jadi di sini panjang garis atasnya yaitu 100,15, kemudian panjang garis bawahnya yaitu 31,75. Sedangkan data kita 30, jadi ada pencilan di sini. Baiklah, sekian jelasan dari saya terkait dengan perbaikan ujian tengah semester untuk mata kuliah statistika dan probabilitas. Kalau ada kesalahan kata maupun kejanggalan selama video mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.